welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Dunia Belajar. Kali ini seperti di judulnya, kita akan membahas update beasiswa kuliah di Jepang. Wah, ke Jepang mau nyusul Jerome nih kayaknya. Nah, apakah benar beasiswa di sana kita mendapatkan 25 juta per bulan, tiket pesawat Jakarta ke Jepang, dan biaya kuliah full? Kalau teman-teman penasaran, klik dulu dong subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Dan dengan subscribe, teman-teman membantu berkembangnya channel ini. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya. Nah, saya ucapkan selamat juga di tahun 2021 ini. Mungkin tahun kemarin 2020 terasa amat sangat berat ya, tapi apa sih wishlist kalian di tahun 2021? Kuliah di Jepang, ketemu Jerome, atau kuliah gratis dan uang jajan buat bangga orang tua? Bisa banget. Oke, kita langsung menuju ke yang pertama, yaitu Ajinomoto kembali lagi menawarkan beasiswa, dan kali ini beasiswanya untuk S2 ya teman-teman. Jadi S2 ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah lulus di S1. Untuk teman-teman yang barusan lulus di jenjang SMA, nah teman-teman belum bisa mengikuti beasiswa ini ya. Yang sudah bisa mengikuti adalah yang sudah lulus S1. Kepada mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah di Jepang, beasiswa Ajinomoto ini bersifat beasiswa full atau penuh. Sebagai informasi, beasiswa Ajinomoto ini rutin diadakan setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya ada, dan ini bisa menjadi kesempatan teman-teman yang sudah mempersiapkannya dengan baik. Nah, untuk pilihan universitas yang ada di Jepang yang mendapatkan beasiswa Ajinomoto ini adalah yang pertama, The University of Tokyo, yang kedua, Kyoto University, yang ketiga, Nagoya University, yang keempat, Tokyo Institute of Technology, yang kelima, Ochanomizu University, yang keenam, Kagawa Nutrition University, dan yang ketujuh ini Waseda University yang Jerome kuliah di sini. Semakin penasaran? Ayo kita lanjut ke videonya. Untuk pilihan fakultas di setiap universitasnya, yaitu yang pertama tadi ada The University of Tokyo. Untuk pilihan fakultasnya ada Fakultas Kedokteran Kesehatan Internasional, Teknik, Sains, Pertanian dan Ilmu Kehidupan, Ilmu Farmasi, Ilmu Perbatasan, dan Ilmu Teknologi Informasi, Ilmu Matematika, Studi Informasi Interdisipliner, yaitu Desain dan Informatika yang muncul, Ilmu Komputer Terapan, Biostatik, dan Bioinformatika. Untuk kampus yang kedua, yaitu Kyoto University. Untuk jurusannya ada kedokteran, ilmu kedokteran, sains, ilmu farmasi, teknik, pertanian, studi manusia dan lingkungan, koeksistensi manusia, ilmu kognitif dan perilaku, ilmu matematika, lingkungan interdisipliner, ilmu energi, informatika, dan biostudis. Nah, kalau ada salah satu yang sama dengan jurusan teman-teman bisa memilih salah satu dari universitas ini ya. Kita lanjut ke universitas yang ketiga, yaitu Nagoya University. Untuk fakultasnya itu ada kedokteran, ilmu kedokteran, sains, matematika, teknik, ilmu biopertanian, kajian lingkungan, informatika, dan ilmu farmasi. Untuk yang Tokyo Institute of Technology itu ada sains, teknik, material dan teknologi kimia, komputasi, sains dan teknologi kehidupan, lingkungan, dan masyarakat. Yang kelima yaitu Ochanomizu University. Itu ada humaniora dan ilmu pengetahuan, ilmu hayati, ilmu lanjutan, teknik yang berpusat pada manusia.
hampir-hampir sama ya teman-teman, tapi kalau di yang kelima ini Ochanomizu University itu lebih ke IPS kalau di Indonesia, seperti itu ya. Kita lanjut ke kampus yang keenam, yaitu Kagawa Nutrition University. Itu ada ilmu gizi dan ilmu kesehatan saja. Yang ketujuh, yang paling ditunggu-tunggu nih sepertinya, yaitu Waseda University. Untuk fakultasnya ada Sains dan Teknik Dasar, Sains dan Teknik Kreatif, Sains dan Teknik Lanjutan, Teknik Lingkungan dan Energi, Informasi, Produksi, dan Sistem. Oke. Nah, setelah tahu untuk kampus dan fakultasnya, kita akan membahas cakupan beasiswa dari Ajinomoto ini. Untuk cakupannya yaitu tunjangan senilai 150.000 yen setiap bulannya, atau kalau dirupiahkan 20 juta lebih 500 atau berapa gitu ya tadi. Cukup sekali ya itu bagi penerima beasiswa Research Graduate Program dengan jangka waktu maksimalnya 1 tahun. Jadi yang 150.000 yen ini untuk yang jangka waktu pendidikannya maksimal 1 tahun. Lalu kalau untuk yang 2 tahun gimana? Untuk yang 2 tahun itu tunjangan senilai 180.000 yen atau setara 25 juta rupiah, banyak banget ya, bagi penerima beasiswa Master Course Graduate School Program dengan jangka waktu maksimal 2 tahun. Seperti itu. Selain itu, teman-teman juga bisa mendapatkan tanggungan penuh biaya perkuliahan, pendaftaran, dan ujian. Selain itu juga mendapatkan tiket pesawat Indonesia ke Jepang. Nah, jadi teman-teman kalau ingin mengikuti ini, kalian tidak perlu bingung-bingung karena sudah mendapatkan uang segitu per bulannya untuk kehidupan di sana, untuk biaya kuliah juga, dan untuk tiket pesawatnya itu juga dapat. Tapi kalau waktu cuti kuliah yang dari sana, teman-teman tidak bisa mendapatkan dari Jepang ke Indonesia ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke persyaratan beasiswanya. Yang pertama yaitu merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, telah lulus atau dinyatakan lulus dari universitas pada jenjang sebelumnya, yaitu kalau S2 berarti S1 seperti itu ya teman-teman, dan mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing atau dekan dari kampus asal, atau memenuhi persyaratan untuk mendaftar di salah satu universitas Jepang yang disebutkan di atas. Yang ketiga, peserta telah mencapai tingkat prestasi akademik tertentu, misalnya berada pada top 5% teratas dalam satu angkatan, IPK minimal 3,5 pada universitas sebelumnya. Yang keempat, memiliki latar belakang di bidang nutrisi dan ilmu pangan. Yang kelima, berusia maksimal 35 tahun per tanggal 1 April 2020. Yang keenam, peserta harus bisa mendapatkan persetujuan diterima sebagai mahasiswa di universitas yang dituju, baik sebagai research student atau master course student untuk tahun perkuliahan yang dimulai pada April 2021 atau Oktober 2021. Peserta harus memenuhi persyaratan bahasa Jepang yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan studi di program master ketika mendaftar sebagai master course student. Yang kedelapan, memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat serta motivasi yang tinggi untuk belajar pastinya. Yang kesembilan, tidak akan mendapatkan beasiswa dari program lain, jadi hanya mendaftar di program beasiswa Ajinomoto ini. Jadi syaratnya seperti itu ya teman-teman. Kalau diringkas, yang pasti warga negara Indonesia sudah lulus S1 jika mau melanjutkan jenjang di S2 Jepang ini, memiliki IPK 3,5 minimal dan menjadi top 5% teratas di universitasnya, memiliki latar belakang di ilmu nutrisi dan pangan, lalu bisa bahasa Jepang yang pasti, dan yang pasti sudah diterima di salah satu dari 7 universitas tersebut. Jadi kalau teman-teman sudah diterima dan teman-teman membutuhkan beasiswanya, bisa daftar ke beasiswa Ajinomoto ini. Nah,
kedua, formulir bidang studi dan program studi. Yang ketiga, salinan transkrip nilai dari perguruan tinggi sebelumnya yang telah dilegalisir. Yang keempat, formulir rekomendasi yang diisi oleh pembimbing akademik. Yang kelima, surat pernyataan postgraduate scholarship. Yang keenam, salinan dokumen bukti kemampuan bahasa Jepang, misalnya JLPT, IGU, dan lain-lain apabila diminta oleh pihak universitas tujuan. Jadi ini tidak melulu semuanya butuh ini ya teman-teman, tapi tergantung universitas yang teman-teman pilih. Yang ketujuh, salinan TOEFL dan GRE apabila diminta oleh pihak fakultas universitas tujuan. Nah, untuk cara mendaftarnya, untuk mendaftar di beasiswa Ajinomoto ini, kirimkan berkas dokumen-dokumen di atas yang diperlukan ke alamat Public Relationship Departemen UPJH Widyasa PT Ajinomoto Indonesia, Jalan Laksada Yosudarso nomor 77/78 Sunter Jakarta Utara 14350. Untuk batas pendaftarannya yaitu sampai 5 Maret 2021, masih bisa dipersiapkan ya teman-teman. Untuk para kandidat terpilih akan diinformasikan melalui email dan berhak melanjutkan ke tahap wawancara. Oke, itu adalah informasi untuk teman-teman yang mau lanjut kuliah di Jepang dan ingin mendapatkan beasiswa. Nah, jadi jangan menyerah dulu kalau teman-teman sudah diterima di Jepang tapi nggak punya biaya atau kurangnya biaya, teman-teman bisa ikut beasiswa ini ya. Oke, kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan di share ke seluruh teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.